nama saya Muhammad Fahri Husaini dengan NIM 0543369996 dari Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan jawaban saya dari tugas 1 basis data dengan contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas yang diberikan adalah, dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram, ERD, dengan tahapan langkah yang sesuai panduan. Langkah-langkah dalam membuat Entity Relationship Diagram adalah sebagai berikut. Nomor 1 adalah mengidentifikasi semua entity. Dari kasus tugas 1, didapat entity yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Yang kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field. Mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, dan prodi. Mata kuliah dengan atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dan dosen, NID atau nomor induk dosen, NIP atau nomor induk pegawai, dan nama dosen. Langkah ketiga adalah dengan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Untuk menentukan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, di sini saya akan membuat matriks dengan entity mahasiswa, mata kuliah, dan dosen dengan relasi mahasiswa dengan mata kuliah yaitu meregistrasi, lalu mahasiswa dengan dosen adalah mahasiswa diajar oleh dosen, lalu entity mahasiswa relasinya dengan mata kuliah dengan mahasiswa adalah mata kuliah diregistrasi mahasiswa, dan mata kuliah diajarkan oleh dosen. Lalu entity dosen relasinya dengan mahasiswa adalah dosen mengajar mahasiswa, dosen dengan mata kuliah adalah dosen mengajarkan mata kuliah. 3 langkah ini, setelah itu kita akan membuat diagramnya di software YED Graph Editor. Sekarang
maaf tadi skip ya untuk lokal dosen. Langkah keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan itu sudah dikerjakan di graph editor, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah relasinya adalah banyak ke banyak, dengan mata kuliah dengan dosen adalah 1 ke 1, dan dosen dengan mata kuliah adalah relasinya 1 ke banyak. Setelah itu adalah kita masuk ke langkah kelima, melengkapi himpunan identitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Dari kasus di tugas 1 kita melihat ada relasi antara banyak ke banyak dari mahasiswa, entiti mahasiswa dengan mata kuliah. Dari kedua entiti tersebut maka akan kita buat relasi yang baru, yaitu relasi antara meregistrasi dan diregistrasi. Dan di sini kita akan buat diregistrasi ya, diregistrasi. Lalu antara meregistrasi dan diregistrasi ini akan tercipta entiti baru. Kita masukkan entitinya dulu, dan entiti itu adalah meregistrasi mata kuliah. Oke, lalu kita di sini akan mengkonekkan lagi relasi antara meregistrasi mata kuliah dengan mahasiswa, meregistrasi mata kuliah dan mata kuliah diregistrasi mata kuliah. Nah, di sini adalah relasinya adalah banyak ya, meregistrasi banyak, dan juga meregistrasi ke diregistrasi juga banyak. Oke. Setelah itu untuk relasi mahasiswa adalah 1 ke meregistrasi dan meregistrasi ke banyak. Begitu pula dengan mata kuliah. Di sini mata kuliah kita juga berubah. Oke, selesai. Dan untuk foreign key dari meregistrasi mata kuliah adalah primary key dari entity mahasiswa, yaitu kita di sini atributnya adalah name, primary key-nya, dan primary key dari mata kuliah adalah kode MK. Kita akan masukkan 2 primary key dari 2 entity ini untuk menjadi foreign key untuk entity meregistrasi mata kuliah. Lalu kode MK. Oke, sudah. Lalu kita konekkan garisnya ya, gitu. Selesai. Dan kita akan setelah itu entity relationship diagram untuk kasus dari tugas 1 sudah selesai. Dan di sini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, yaitu primary key. Primary key di sini adalah untuk entity mahasiswa adalah NIM, dan untuk primary key dari mata kuliah adalah kode MK, dan primary key untuk dosen adalah nomor induk dosen. Di sini kita bisa lihat relasi antara dosen dengan mata kuliah adalah satu dosen mengajar 1 atau banyak mata kuliah, dan banyak mata kuliah atau 1 mata kuliah diajar oleh hanya 1 dosen. Dan di sini mahasiswa meregistrasi 1 atau banyak mata kuliah, dan mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Baik, sekian
penjelasan dan pengerjaan dari tugas 1 basis data soal membuat entity relationship diagram. Jika ada salah ataupun hal yang keliru, mohon untuk dikoreksi untuk Bapak atau Ibu dosen, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.